Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Astral, channel yang menyajikan cerita rakyat dan urban legend di setiap pelosok Nusantara. Channel yang selalu menjadi teman menuju tidur Anda. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like setiap videonya dan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Tarik selimut kalian, pasang headset, dan putar ceritanya. Kampung Alas Sumur terletak jauh di pedalaman Jawa Timur. Jalannya sempit, hanya bisa dilalui satu kendaraan. Pepohonan rimbun membentuk lorong alami yang menutup sinar matahari, membuat suasana desa ini selalu teduh, namun menyimpan kesan angker. Disinilah Haji Luluk tinggal. Haji Luluk bin Marwan dikenal sebagai orang terpandang. Ia berangkat haji di usia muda, dan sejak kembali, hidupnya berubah. Dari semula petani biasa, mendadak hartanya melimpah. Ia merenovasi rumah menjadi 2 lantai. Kayunya jati asli, ukiran Madura menghiasi setiap kusen. Ia selalu bersarung, mengenakan kopiah putih, dan rajin ke masjid. Tapi ada satu hal yang janggal. Ia tak pernah izinkan siapapun masuk ke ruang bawah rumahnya. Warga mulai bertanya-tanya dari mana kekayaan Haji Luluk berasal. Ia tidak berdagang, tidak bertani lagi, dan tidak punya anak yang mengirim uang. Namun ia bisa membangun jalan desa, menyumbang setiap kegiatan keagamaan, dan sering memberi pinjaman tanpa meminta balasan. Orang-orang mulai curiga, apalagi setelah beberapa kejadian ganjil terjadi. Suatu malam, Mak Jemiah, tetangga depan rumah, melihat Haji Luluk berjalan ke sumur tua di belakang kampung sambil membawa kemenyan. Ia membisikkan sesuatu ke dalam sumur sebelum mencelupkan tangan. Setelah itu, ia mencuci wajah dengan air sumur yang tampak kehitaman. Malam-malam seperti itu terjadi setiap malam Jumat Kliwon. Pak Amah, tukang beca yang pernah bekerja untuk Haji Luluk, pernah mengatakan bahwa ia melihat sosok pocong duduk di pojok ruangan saat mengantar makanan ke rumah Haji Luluk. Tapi ia bungkam. Setelah seminggu kemudian, ia lumpuh tanpa sebab medis. Orang-orang percaya Haji Luluk melakukan pesugihan pocong. Meski dikenal dermawan, Haji Luluk punya sisi gelap. Ia mudah marah jika merasa disepelekan. Ketika anak Pak Rudi, menolak membantu memanen padi di ladang miliknya karena lelah. Malam harinya, Rudi mengalami mimpi buruk, didatangi pocong berwajah mirip Haji Luluk. Esoknya, ia jatuh dari pohon dan tulang pahanya patah. Hal serupa terjadi pada Pak Tirhan yang mengeluh di belakang tentang sikap arogan Haji Luluk. Seminggu kemudian, anak perempuannya kerasukan dan menyebut nama Haji Luluk sambil tertawa-tawa seperti orang kesurupan. Kejadian-kejadian ini membuat orang takut, namun tak satu pun berani menentangnya. Suatu pagi, suara takbir menggema dari rumah Haji Luluk. Ia ditemukan meninggal dunia di ruang bawah rumahnya. Posisi tubuhnya seperti orang sedang sujud, namun matanya terbuka dan bibirnya tersenyum aneh. Warga mengurus jenazahnya dengan cepat, namun ada satu hal yang tak biasa. Tubuhnya sangat ringan, seolah tak bertulang. Malam pertama setelah penguburan, kejadian ganjil mulai terjadi. Di rumah Mak Jemiah, suara ketukan terdengar jam 1:13 dini hari. Ketukannya berat dan lambat. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Saat jendela dibuka,
Tak ada siapa-siapa, tapi di tanah ada jejak tanah basah menuju rumah Haji Luluk. Teror tak berhenti. Setiap malam, warga mendengar suara langkah terbungkus kain di depan rumah. Anak-anak mulai bermimpi buruk. Di mimpi itu, mereka melihat Haji Luluk berdiri di tengah ladang, mengenakan kain kafan. Matanya hitam legam, memanggil-manggil mereka. Pak Slamet yang rumahnya dekat kuburan mendengar suara lolongan dari liang lahat Haji Luluk. Ketika dicek, tanah di atas kuburannya tampak bergeser, seolah ada yang menggali dari dalam. Warga mulai ketakutan. Hari ketujuh, suara azan maghrib berubah menjadi suara tangisan perempuan. Di surau, karpet sholat tiba-tiba basah darah, tapi hilang saat disentuh. Kejadian-kejadian ini terus terjadi hingga malam ke-40. Pada malam ke-28, Mak Jemiah kerasukan. Suaranya berubah menjadi dalam dan berat. Aku dijanjikan hidup abadi. Dia tak tepati janji. Aku terperangkap. Pocong itu tak sudi dikorbankan begitu saja. Warga menghubungi Ustadz Ridwan dari Banyuwangi. Saat ruqyah dilakukan, banyak warga ikut kesurupan. Mereka mengucapkan kalimat yang sama. Kuburnya terbuka, jiwanya belum diterima bumi. Ustaz Ridwan menyatakan bahwa Haji Luluk telah mengikat perjanjian dengan jin kafir melalui ritual pesugihan pocong, dan karena tidak memenuhi syarat terakhir memberikan tumbal manusia, maka arwahnya gentayangan. Kepala desa Pak Joyo memimpin rapat darurat. Diputuskan bahwa kampung harus dibersihkan secara spiritual. 7 ustadz didatangkan. Ruqyah massal dilakukan dari masjid ke masjid, rumah ke rumah. Puncaknya di malam ke-40, mereka menggali ulang kuburan Haji Luluk. Saat cangkul pertama mengenai tanah, terdengar suara jeritan panjang dari bawah tanah. Saat makam dibuka, kafan dalamnya robek dan tanah di dalamnya kosong. Tubuh Haji Luluk tidak ditemukan. Ayat-ayat ruqyah dibacakan dari 4 arah mata angin. Suara tangisan dan raungan memenuhi udara malam. Sosok pocong besar, lebih tinggi dari manusia, muncul di bawah pohon beringin dan meledak jadi debu ketika surah Yasin dibacakan lengkap. Kini, kampung Alas Sumur kembali tenang, tapi kenangan tentang Haji Luluk tetap hidup. Rumahnya dikosongkan dan tak ada yang berani menempati. Kuburannya diganti nisan batu hitam tanpa nama. Setiap malam Jumat Kliwon, warga berkumpul untuk tahlilan dan doa. Anak-anak dilarang keluar malam, dan sumur tua di belakang kampung ditutup semen. Mak Jemiah berkata, ia ingin abadi, tapi lupa kematian bukan untuk ditipu. Sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton Cerita Astral, dan dukung kami dengan cara klik tombol like dan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami selalu semangat untuk memberikan kisah-kisah horor selanjutnya.